Oke, kebagiannya itu ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang di sini yang main judi? Sok, cung angkat tangan. Ya. Nggak ada. Oh, ya udah diganti ya pertanyaannya ya. Siapa yang kalian tahu kiri kanannya main judi atau pinjol, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Oh, udah ketahuan ya. Ketahuan ya. Alhamdulillah ya. Baik, istilah. Tadi supaya bisa berhasil, sukses sebagaimana kata MC, aslinya kan kita bisa berhasil, bisa sukses bukan karena kitanya yang hebat ya, tapi karena Allah yang tolong. Oh, itu mah udah mutlak ya. Maka kalau pengen ditolong Allah, mantesin biar supaya pantas ditolong, minimal dengan cara yang nggak ngelakuin apa yang Allah nggak suka ya. Ini mah wajar banget, ibarat kalian pengen butuh pertolongan sama tetangga, mampir ke rumah beliau, dan kita tahu misalkan beliau nggak suka duren misalkan, nggak mungkin kita malah sengajain bawa duren ya, pasti nggak suka orangnya. Udah, sedangkan kita butuh. Nah, judi, pinjol, kalau ditanya mulainya dari mana, kalau sih berpendapat bisa jadi dasarnya cuma satu, yaitu nggak cukup yakin sama Allah. Dia mungkin lupa bahwa nggak mungkin dirinya lahir sebelum Allah sudah jamin rezekinya. Bahkan kalau mau jujur, alasan kita masih hidup sampai hari ini salah satunya adalah karena semua rezeki yang Allah janjikan harus kita terima waktu di alam rahim di perut ibu kita masing-masing, setelah 4 bulan tuh 120 hari ditiupkan ruh, termasuk ditentukan rezekinya. Lihat hadis Arba'in nomor 4 ya. Kalau itu belum diterima semua, nggak boleh mati asli. Saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum semua rezeki itu diterima sama Allah, dari Allah menuju kita ya. Udah terkapar di kasur pun kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Udah mau udahan, kok saya capek kok, udah saya pengen udahan aja dunia, udahan aja hidupnya. Dia tiduran di rel sekalipun, keretanya lewat masih gak mati itu orang, karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya, dia salah tiduran ya. Kenapa? Belum waktunya, nggak bisa. Di Thailand juga pernah ada cerita seperti ini, istri yang suaminya punya will, wanita idaman lain. Bukan kalian, tenang aja ya. Dia masuk ke rumah, minumin botol yang ada, entah mungkin pembersih toilet, entah apa, keminum 2 botol, pingsan, gelap. Bangun-bangun di rumah sakit. Yang pertama ditanya begitu bangun, "Dok, kok saya masih hidup?" Kata dokternya, "Larutan yang ibu minum 2, satu mengandung asam, satu mengandung basa, jadi netral." Ya. Belum waktunya. Ya. Maka yuk yakin dulu sama Allah. Ini punten ya, untuk kan kita ngerasanya, aduh kalau kita ngambil yang halal-halal ketaker kok. Gaji sebulan saya udah tahu gaji saya sebulan berapa. Tapi kalau ngambil yang haram, kayaknya bisa nambah banyak nih. Kita suka mikir gitu ya. Punten. Faktanya kalau bicara tentang rezeki, kalau kata Allah rezeki kalian bulan ini 1 miliar misal, maka mau pakai cara halal atau pakai cara haram, demi Allah tetap dapatnya segitu, gak akan berkurang. Kita kan suka mikirnya halal mah sedikit, haram biasanya lebih banyak. Enggak, kata Allah rezekinya 1M 1M. Mau halal mau haram tetap segitu. Ya, landasannya ini dari kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, minta anak muda untuk bersihin kudanya, Pak. Lalu ditinggal sholat. Beres sholat, kudanya mah ada, tapi pemudanya sama pelana kudanya dudukannya hilang. Ya sudah, beliau nggak mau suuzon, pergi ke toko kuda buat beli pelana yang baru. Nyampe ke salah satu toko, ngelihat kayak yang kenal. Wah, kayak kenal pelana saya. Ditanya ke yang punya tokonya, "Pak, itu Bapak dapat dari mana?" "Ada pemuda tadi jual." "Oh, boleh tahu Bapak kasih harga berapa?" 1 dirham katanya. Kata Ali, Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya,
Seberes aku sholat pun aku pengen ngasih 1 dirham, sama nominalnya. Tapi coba lihat si remaja tadi, anak muda tadi mikir, ditinggal sholat, sahabat Nabi teh kalau sholat pasti lama nih, nggak mungkin kuliah kulhu ini. Beda sama kita sekalinya ganti ina atau ina kan lebih pendek. Maka lama, nggak tahu juga nanti dikasih atau enggak, udahlah ambil aja. 1, siapa tahu dapatnya lebih cepat duitnya. 2, bisa jadi dapat duitnya lebih banyak. Colong. Nyampe ke sekian banyak toko, kata Allah rezekinya 1 dirham. Ya udah dia keliling sekian banyak toko, tetap 1 dirham dapat. Mau enggak deh. Kalau mau nih 1 dirham, kalau enggak sana bawa pergi lagi. Akhirnya udah keliling toko banyak daripada nggak laku, silakan dah, mangga dah, udah 1 dirham. Coba lihat, kalau dia memilih nggak sabar, dapatnya 1 dirham tapi plus dosa. Tapi kalau dia memilih untuk sabar, dapatnya 1 dirham plus pahala. Nggak beda kan nominalnya, tapi plusnya itu, ya. Jadi begitulah, sama bicara rezeki, ya. Kalau kata Allah segitu kan mundan ya. Kok Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah izin, ya. Kan kadang ada yang mikir ya, kok ada tuh yang betulan menang, dia beneran dapat duitnya, ya. Anggaplah duitnya beneran dapat. Kalau kata Allah nggak diizinin buat dipakai, bisa kepake? Enggak. Kan suka punten ya, lagi rame-ramenya korupsi misalkan, ada yang bilang, saya juga mau, cuman 6,5 tahun tapi dapat 300 T misalkan gitu, ya. Punten, pertanyaannya, emang yakin sampai nanti dibebasin masih ada umur? Kalau mau jujur nggak tahu. Jangankan itu, kita juga kalau mau jujur, kita juga emang yakin kita pada nyampe rumah nih nanti malam? Yakin? Allahu a'lam. Makanya hati-hati tuh yang dibawa kipas segede gitu tuh, ya. Enggak, tenang. Kalau kata Allah belum waktunya, mau kipas jatuh, mau gunung meletus, mau tsunami, demi Allah sehelai rambut pun nggak akan jatuh, tenang aja. Tapi kalau kata Allah udah waktunya, mau ngumpet di bawah tanah, di bunker besi, tetap harus udahan juga, ya. Maka kita suka mikirnya, dapat banyak, enggak, ntar dulu, kata Allah nggak diizinin, nggak bisa kepake itu duit. Kok ada yang beneran kemakan, itu dia beli makanan loh, terus dia makan, lebih repot, kemakan berarti itu yang haram, doa nggak keterima, dikasih ke anak-anak nggak berkah, bisa jadi anak-anak yang ntar kayak gimana. Aduh, punten ya. Karena kalau bicaranya kayak tadi, kau kenal seorang guru PAUD? Tahu PAUD nggak, Bu? PAUD tahu? Apa? Ada A-nya, pendidikan anak usia dini, ya. Dia gajinya sebulan 250.000 rupiah. Untuk zaman sekarang tidak bisa dibilang banyak ya. Dan dia tinggal berenam, dia, ibu kandungnya, sama adik kandungnya 4. Udah nggak punya ayah, yatim piatu. Secara matematika 250.000 buat 6 orang cukup nggak? Sebulan? Harusnya enggak. Harusnya enggak. Tapi kalau ditanya, nanti kalau mau dikenalin, demi Allah, hidupku. Meskipun dia paling makannya tentu tidak bisa di restoran, kadang nasi pakai tempe aja, kadang nasi pakai telur aja, tapi hidup demi Allah, ada rezekinya. Adik-adiknya gimana sekolahnya? Ya kan pada hafal Quran, ngikutin kakaknya, jadi beasiswa. Guyup, adem, harmonis, dan izin. Meskipun kau nggak kena ada yang ya punten malah nyolong dari bapaknya. Iya, pendidikan butuh biaya, iya, tapi dari mana dulu? Bukan nggak boleh, kayaknya bukan nggak boleh. Silakan, kalian mau punya duit triliunan juga nggak apa-apa kan. Yang penting 2 pertanyaannya lolos, dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Udah, selagi itu lolos, aman. Cuman kan ngambilnya dari mana ini, ya. Dan punten deh kalau minimal misalnya, kalau misal kita bicaranya pengen kaya,
Kalau misalnya kita bicaranya pengen kaya, kalau misalnya kita bicaranya pengen kaya, kalau misalnya kita, oh Pak, cuma ngambil untung 2.000. Iya. Tiba-tiba diledekin sama orang, Pak. Pak, mau kaya mah jangan jualan kaos kaki. Mendingan Bapak jadi koruptor timah atau bensin, gitu katanya. Ya. Maka dijawab, oh enggak, dagangan saya sukses bukan pas saya kaya, tapi ketika dagangan saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan nutup auratnya. Oh, kebagian saya pahala jariahnya selagi kaos kaki itu dipakai. Tuh standarnya. Atulah kadang punten ya dipikir. Dapat nih duit misalkan dari main judi ya, atau lagi misalkan dari pinjol. Terus misalkan apa emang mau dipakainya buat apa? Misalkan apa beli handphone baru. Kebelilah misalkan handphone yang seharga 25 juta. Niatnya mah buat ningkatin kelasnya gitu ya. Tapi kan masalahnya orang tahu gaji kitanya misalkan UMR. Kan bikin orang bingung, bahkan memancing kejulitan kalau mau jujur. Asahan gaji kamu segitu, kok handphonenya berkali-kali lipat dari jumlah gajinya? KW ya, tuh kan malah dikira KW. Kalau kita jawab enggak, asli, cek aja bro, berarti menang judi, tuh kan. Coba niatnya buat ningkatin kelas diri malah makin dihina. Ada kumahanya. Emang ada orang-orang yang diuji oleh Allah seperti ini. Ada orang yang diuji oleh Allah tuh ujiannya adalah kayak kurang pantas kalau pakai barang mahal. Jadi tetap aja orang nggak percaya. Dulu ada orang kayak gitu, dia beli jam tangan asli ori. Tapi masalahnya orang nggak percaya. Jadi stroke bon pembelian jam tangannya dikantongin tuh kemana-mana. Ganti celana ikut bonnya. Bela-belain segitunya. Cangkel ya surganya mulut orang. Gimana caranya bikin satu dunia cinta? Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali potret nahan napas, pegel. Ya. Maaf kalau kesindir ya Bu ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, ngap nahan napas ya. Udahlah, capek ya. Akhirnya kebeli ini kok handphone mahal. Kalau mau jujur begitu dilihat dipakainya buat WA doang. Atau handphone sejuta kayak bisa WA doang. Udah mana WA-nya grup gibah doang lagi. Coba satu divisi isi 10 orang. Bisa-bisanya mereka bikin grup lagi isinya 9 orang kecuali kepala divisinya. Apa fungsinya grup itu? Kalian ya, mungkin ada satu grup yang isinya ada presiden direkturnya. Tapi bisa jadi ada satu grup yang nggak ada beliaunya. Apa kira-kira fungsinya? Buat ngasih surprise call. Oh iya hebat, boleh lah, ada aja alasannya ya. Tapi udahlah, yuk istilah ya. Jangan sentuh sama sekali. Ini mah ini baru kemarin banget kejadian. Ada orang tahu-tahu datang ke rumah dan bohong, jelas bohong. Nggak bilangnya ngaku-ngakunya teman lama waktu sama-sama di Darut Tauhid, tapi ditanya tentang orang-orang Darut Tauhid yang kami sama-sama kenal, dia nggak ada yang tahu. Fotonya dikirimin ke teman-teman yang masih di Darut Tauhid pun di tempat Agim masih pada nggak ada yang kenal. Sayanya lagi di rumah sakit karena istri di rumah sakit, datengin bela-belain, ngaku-ngaku ke satpam, ke susternya, saya saudaranya Ko Denis. Dan kelihatan banyak bohongnya. Begitu akhirnya ketemu, jadi enggak apa, jadi sebetulnya apa, ada apa yang bisa saya bantu. Jujur akhirnya dia kena masalah dia. Salah satunya ya kena judi. Dia ngelihat video. Punten ya, ketika akhirnya saya banyak bicara tentang judi, efek sampingnya adalah videonya banyak diedit. Bahkan dieditnya seolah-olah mempromokan judi gitu, pakai AI. Gerakan mulutnya diganti, suaranya diganti, ya. Dan jadi masalah itu, terus dia ngelihat, percaya. Dan dia akhirnya main di website judi tersebut yang jelas-jelas videonya editan dan video saya dipakai untuk difitnah. Dan ketika cerita, kenapa Bapak sampai main? Iya, saya ada hutang riba di bank konven. Sekarang dikejar-kejar, udah gitu kayaknya untuk dapat duit cepat segera akhirnya nggak, ya main di website itu. Ya Pak, gimana caranya atuh Pak? Bapak punya masalah, pengen solusi, yang bisa kasih solusi Allah. Terus nyarinya di jalan yang Allah nggak ridho, demi Allah nggak akan nemu. Terus mau gimana atuh? Ya,
Oh, harus ditalangin. Oh, kalau bisa ada yang mau ini beli. Saya butuh dijualnya 13M, Pak. Duit dari mana orang nyari 13M dadakan, Pak? Ya. Ya udah, bismillah, ada Allah mah maha kaya. Kita kan kadang-kadang aslinya cuma salah fokus. Contoh, setiap kali kita kena masalah, kalau salah fokus stres pasti. Contoh ya, artis kebuka aibnya, ketahuan selingkuh. Kalau dia sibuknya mikirin gimana follower saya kembali, gimana kontrak sinetron saya balik lagi, gimana supaya endorsean rame lagi, kalau itu yang dipikirin, stres asli. Tapi kalau yang dipikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampunin Allah, ya udah, bismillah. Anggaplah dia punya duit, sewa pengacara yang termahal, terus bikin nama dia pulih kembali, netizen kembali cinta. Allah masih benci, emang masih bisa aman hidupnya? Bisa kabur dari mana? Atau misalkan diganti, oke, netizen masih mencaci, tapi dia sudah sujud, nangis, tahajud, ampun ya Allah, taubatan nasuha, dan Allah sudah ampuni. Siapa bisa nyelakain kalau mau? Ketika akhirnya ada masalah, kurang, daripada sibuk nyari kenapa begini dan begitu, ya sibuk mikirin ini gimana caranya setelah ini saya dicintain Allah. Kalau malah kaburnya ke judi, udahlah, atulah, nggak bisa. Ini kudu apal banget ya. Aslinya rezeki manusia itu cuman tiga, harus hafal. Satu, yang dimakan jadi kotoran. Dua, yang dikenakan menjadi usang. Tiga, yang diinfakan di jalan Allah. Ulangi, harus hafal. Satu, yang dimakan. Dua, yang dikenakan. Tiga, yang diinfakan di jalan. Itu plastik merahnya isinya apa? Beseknya. Berarti punya kalian ya. Punten. Misalkan ternyata nanti di jalan tumpah di gondol monyet. Ada monyetnya di Cikarang tuh? Nggak ada. Tapi yang kayak monyet mah ada kali ya. Ya. Ya udah, misalkan ya udah dimakan semut lah ya, dimakanin semut, berarti punten, kita cuma disuruh nganterin rezeki itu ke semut. Udah, sederhana, ke hambanya Allah yang lain. Kapan jadi rezeki kita? Pas udah lewat sini. Udah, beneran. Ada yang punya kulkas di rumah? Ada. Di dalamnya ada migar, minuman segar. Kenapa aku udah disingkat? Oh, kalian juga disingkat jadi ani, ya nggak? Ya. Ternyata ponakan datang, diminumin semua, habis sekulkas. Berarti rezeki kalian atau rezeki ponakan? Ponakan. Kita ngaku kan kulkas saya yang isi-isinya, saya yang beli isinya, berarti punya saya dong? Enggak, belum lewat sini, bukan punya kita. Apalagi punya rekening buat gajian. Waktu itu tuh ada orang lagi nangis gitu sambil liatin buku. Saya lihat baca buku apa ya, kayak sedih banget. Saya tanya, baca novel ya Pak? Enggak kok, ini buku tabungan. Ya orang tuh terbagi dua, ada yang bahagia lihat buku tabungannya, ada yang sedih lihat buku tabungannya. Kalian yang mana kira-kira? Ya, sedih. Oh, ini cengengesan wae. Nggak tahu bahagia, nggak tahu gelonya. Genten ya. Rekeningnya atas nama siapa? Diri sendiri masing-masing ya. Misalkan rekeningnya membahagiakan, nolnya banyak teh. Ada berapa misalkan? Tahu-tahu anak-anaknya nelpon, "Mah, ya Dek, ada apa? Tumben." "Iya nih, Ade belajar nyetir nabrak." "Astagfirullah, kamu nggak apa-apa?" "Nggak apa-apa sih Mah, tapi harus ganti rugi." "Berapa Dek?" 4 miliar. Kamu nabrak naon?" "Nabrak BMW 7 mili-mili atau kalau mau cilaka teh." Ya, diomel. Ternyata rezeki lewat doang asli. Ada lagi waktu banyak kisah-kisah kayak gitu ya. Waktu kawan yang waktu masih di Thailand, mohon maaf, memang sama-sama salah jalan. Saya ke buka judi online, dia jadi bandar narkoba ya. Saya nggak tahu entah gimana dia bisa beli bahan baku di toko kimia biasa sampai jadi bubuk kokain. Itu saya yakin tutorialnya nggak akan ada di YouTube ya. Tapi entah gimana dia bisa, singkat cerita dia jadi salah satu bandar terbesar di kota tersebut. Tapi unik, dia bilang, "Saya nggak pengen selamanya bro hidup kayak begini. Suatu saat saya pengen pulang, saya nabung." Dan dia nggak suka main cewek, nggak suka minum minuman keras, nggak suka main judi. Dia cuman
Dia tiap hari harus nyobain narkobanya aja kan, quality control ya. Jadi kudu nyicip dia tiap hari. Terus rajin nabung, katanya pengen bahagiain mamahnya. Jadi kayak jenis bandar narkoba yang budiman gitu Pak. Jadi agak beda ya. Suatu ketika pacarnya berkhianat, dia dicepuin, dikhianatin, ditangkep lah, kenanya di perbatasan Kamboja, masuknya ke penjara Kamboja. Nego dong sama yang nangkep, namanya di dalam nggak enak. Saya nyebutnya oknum ya, punten ya, karena demi Allah pasti masih ada polisi yang soleh, masih ada. Ini yang tidak soleh ceritanya, oknum. Nego dia, bebasin saya, bapak minta berapa? Nominal yang diminta sama si oknum itu, yang nangkep, itu senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Yang tadi katanya buat ibunya. Jadi punten, bebas mah bebas, tapi nggak hulang bebasnya jeung ngelamun. Atau buat apa gue selama ini teh nabung boy, lewat doang buat kok rezeki haram oknum itu. Sebelum lewat sini bukan rezeki kita asli, belum ya. Karena misalkan nih, dapat nih kok duit menang jadi kadang ada skenario Allah pernah kayak begini. Ada guru ngaji butuh motor, pengen ngajar kemana-mana, tapi dia cuma punya uangnya 4 juta. Motor baru kan seharga 22 jutaan ya. Maka suatu ketika ada orang kalah judi, motornya, motor barunya mau nggak mau mesti dijual buat dia modal main lagi. Diketemuin lah sama yang nyari motor, ada nih yang mau, ya udah ketemulah itu guru ngaji sama orang yang kalah judi. Pak berapa? Ini baru saya belinya baru sehari, belinya 22 juta 600. Berapa tuh dilepasnya? Pak jujur ya, saya cuma ada 4 juta. Aduh, kurangnya jauh banget. Tapi ada nggak uangnya sekarang? Ada, ini saya bawa. Kalau beneran ada, udah nggak apa-apa. Yang penting saya bisa main lagi nih. Siapa tahu balik lagi. Dilepas tuh 4 juta. Ya udah, bagi si guru ngaji itu jadi jalan rezeki, dia punya motor, motor baru seharga 4 juta. Bagi si orangnya rugi, udah dia kebeli baru, cuma dapat 4 juta dijudiin, kalah deh. Jadi ya gitulah, udah Allah aturin, yang baik tetap dengan kebaikannya, yang ngaco tetap dengan kengacauannya, kehancurannya. Tapi ya dapat apa, kita main juga ya. Punten ya, dari 10 orang yang main, settingannya itu dulu standarnya 8 kalah 2 menang ya, 8 kalah 2 menang. Ya, uniknya manusia, mereka suka berpikir saya pasti si 2 orang tersebut, kepedean ya, ngerasa bisa diukur di itu. Enggak, cara menang judi cuma 2, 1 jadi bandar, 2 dikasih sama bandarnya, udah. Lalu kalau pernah ketemu orang-orang yang dia ateis, jelas ateis, gak punya agama, gak punya Tuhan, tapi cerdas luar biasa, dia gak akan milih jadi penjudi, dia gak akan milih jadi pemain. Pilihannya antara jadi bandarnya atau ngakalin sistemnya, dicari celahnya. Jadi kalau misalnya kita, ya Allah, IT gak ngerti, coding gak ngerti ya, jadi bandar gak ada modal, pengen kaya jadi pemain, punten, bahkan bandarnya kayak orang, bukan jin. Nah ini bandarnya kayak punya kebutuhan, mungkin pengen jajanin selingkuhannya, mungkin pengen beli ini itu, jadi dia nyari sistem di mana dia bisa lebih sering menang atau selalu menang, makanya bikin web judi. Kalau emang ada orang beneran bisa kaya dari main judi, ya orang udah pada rebutan ngapain jadi bandar, mendingan jadi pemain. Dan jadi bandar perlu modal. Kenapa orang bela-belain? Karena sadar keluar modal gede, aing nggak akan kalah saya di asli jadi pak kalau jadi bandar. Mentoknya satu nanti sama aturan Allah. Terus ini kita jadi pemain, pengen ngarap rezeki dari orang yang juga serakah, lagi nyari menang. Terus kita gantungin rezeki kita ke orang yang pengen menang itu juga. Ya atuh, rungkat pak, please ya. Udah jangan disentuh sama sekali, dikerjain asli. Jangankan nggak judi, mesin capit boneka aja kan dikerjain. Nanti kalau kalian misalkan ya beli mesin capit boneka, nanti ditanya gerak sama teknisinya, Pak ini mau di putaran ke berapa? Putaran naon Pak? Iya, nanti kalau pengen di putaran ke 10, berarti nanti di putaran ke 10 nyapitnya kenceng, jadi dia nggak akan jatuh, jadi bonekanya dapetnya di putaran segitu. Oh gitu? Oh iya, tuh kan satu boneka misalkan 80.000,
Satu koin buat main 10.000, atau setiap kali main 10.000 ada yang menang 80.000, tekor. Minimal kudu ada orang 8 kali kalah dulu dong, baru nyapitnya kenceng keluar satu boneka. Itu kalau nggak mah niatnya bagi-bagi boneka mah ngapain beli mesin capit? Bagiin udah ke anak-anak langsung. Sama, apakah kita sepolos itu berpikir bahwa bandar judi itu orang yang tulus, ikhlas, pengen bagi-bagi duit kepada seluruh pemainnya dengan cara dikasih menang? Atau kalau niatnya pengen bagi-bagi duit mah yang dibikin bukan web judi, lembaga zakat infak sodako yang dibangun. Atulah, ya, jangan. Kok terus gimana atau kok udah kepalang main, gimana cara berhentinya? Cara berhentinya jangan depo, udah selesai. Ya. Punten. Kita dapat iklan judi nih. Terus kita nggak depo, emang dikejar sama bandarnya? Diudak gitu. Dikirimin tukang pukul datang ke rumah kita, anak kita dicekek, taruhan mau sih ya? Enggak, asli. Jangankan kayak orang belum pernah main, kita nyobain main misalnya, dikasih menang sama bandarnya, masuk 500.000 menang 20 juta misalkan, terus kita milih nggak mau main lagi, itu juga bandarnya nggak akan ngejar, demi Allah nggak akan ada yang datang. Masalahnya satu, diulang deh. Punten ya. Kalau ada orang, ini salah satu nasihat dari Guru Woko ya, beliau bilang kayak gini, dosa itu kalau terus menerus diulang, pilihannya cuma dua. Satu, Allah buka aibnya. Dua, Allah matikan dalam keadaan lagi maksiat. Cuma dua. Misalkan contoh ya, kenapa kok dibuka aibnya? Emang Allah senangnya aib kita dibuka ke publik? Bukan. Kenapa dibuka? Karena punten, kadang ada manusia yang Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya mulut orang. Contoh ya, yang pada korupsi atau yang selingkuh misalkan. Kira-kira mereka tahu nggak Allah ngelihat pas mereka lagi ngelakuin dosa itu? Tahu nggak? Tahu. Tapi nggak berhenti itu. Giliran orang lihat bisa berhenti selingkuh itu orang. Padahal itu orang cinta sama kita, pengen kita ke surga, satu dunia cinta Allah benci juga nggak laku cintanya orang. Makanya karena akhirnya Tuhannya mulut orang, mau nggak mau dibuka. Karena ya punten ya, kalian waktu itu tahu ada film Ipar Adalah Maut, tahu? Kapan berhentinya? Pas ketahuan kan? Coba nggak ketahuan, gaspol. Iya kan? Makanya kadang ya karena Tuhannya mulut orang, jadi ya udah dibikin ketahuan, malu sama anaknya, malu sama tetangganya, udah dibuka. Pilihan yang kedua, kalau misalkan udah dibuka masih terus dilakuin, punten, Allah matiin dalam keadaan lagi maksiat. Ini pernah kejadian di Bandung ya, izinnya pernah ada guru kami cerita ada tokoh dia punya jabatan lah di pemerintahannya. Tentu kita tidak boleh sebutkan namanya, tapi kita ambil hikmahnya aja. Si tokoh ini meninggalnya di hotel remang-remang pinggir jalan, hotel esek-esek, tanpa busana dengan sesama jenis. Pak punten, hina nggak meninggalnya? Hina. Pertanyaannya diganti sekarang. Kira-kira Allah yang segitu maha pengampun lagi maha penyayangnya, akankah Allah setega itu matiin hambanya dalam keadaan sehina itu? Kalau itu dosa baru sekali-kalinya dia lakuin, mungkin nggak? Menurut saya nggak mungkin. Betul aja begitu ditanya berapa kali dia udah ngelakuin, ditanya istrinya udah tahu, udah nggak kehitung katanya udah berapa kali, anak-anaknya udah tahu, tetangganya udah pada tahu. Tuh udah kebuka aibnya, nggak berhenti, mau nggak mau. Bisa jadi mati satu tapi 1000 orang berhenti gara-gara ngelihat kejadian itu. Pilihannya cuma dua itu. Mana punten ya, efek samping dari saya bicara banyak tentang judi, orang pada datang ke rumah, ada yang tengah malam, ada yang naik motor dari Magelang ke Bogor. Sayanya lagi kajian, ditungguin sampai ke malam. Satu masalahnya, ya salah judi. Biasanya minta ditalangin utangnya atau digantiin. Jadi kan biasanya dari pinjol, dari judol kan ke pinjol, banyak dong utangnya, belum bunganya.
Nggak bisa dong bayarnya, minta ditalangin satu orang, ditalangin total jumlah utangnya misalkan 500 juta, ditalangin, jadi ntar saya utangnya ke satu pihak aja, tapi sanggupnya 500.000 sebulan, atau iraha beres nanya. Dan lagian enggak punten, bukan masalah mau ditolong atau enggak, setiap kali yang ditolong juga keulang lagi, karena ngerasa ada jalan keluar ini, jadi embung berhenti. Jadi dan begitu ditanya ya, Pak saya mau tanya ya, mohon maaf ya, ini Bapak hidup hancur gara-gara judi kayak gini, tadinya punya usaha ya sekarang bangkrut ya, atau dipecat, atau udah tinggal di pinggir jalan, mohon maaf, jadi tunawisma di pinggir jalan, dicerai sama istrinya, diusir dari keluarganya, sampai sekarang punya utang sebanyak ini. Punten Pak, emang berapa kali main judinya? Apa baru sekali-kalinya? Jawabannya sama semua Pak, udah nggak ke itu, udah berapa kali. Jadi kan aslinya, tapi pernah Pak ngerasain menang? Awal-awal menang kok nggak berhenti. Dulu punya, jujur Pak, dulu punya nggak pilihan berhenti? Atau kalau Bapak berhenti, karena dia cerita, saya pernah akhirnya 2 bulan berhenti, tapi kayak main lagi. Waktu 2 bulan itu, pernah nggak Bapak dikejar-kejar tukang pukul, nyulik anak istri Bapak, untuk supaya bikin Bapak main judi lagi? Pernah nggak? Nggak pernah. Terus waktu main lagi kenapa? Dipaksa atau karena kepengen sendiri? Ya kepengen sendiri kalau mau jujur. Jadi atulah. Makanya saya kurang sepakat kalau misalkan ada orang kalah judi disebutnya korban. Bukan, ai korban lah, misalkan bapak-bapak di pinggir jalan dibegal, eta korban, bener kan? Gak pengen dia dibegal. Orang main judi kan dia main depo sendiri, giliran menang nikmatin sendiri, giliran kalah ngakunya korban, minta bansos lagi, kan kurang ajar itu ya. Jadi enggak satulah, jangan. Kalau kita emang gak sayang sama diri sendiri, setidaknya sayangin orang yang kita sayang. Karena punten ya, pernah ngelihat ada orang yang baru berhenti dia main judi ketika ngelihat anaknya nangis kelaparan, papa aku lapar. Apakah Allah jahat sama anaknya? Dan enggak, bapaknya gak sayang soalnya sama dirinya sendiri. Buktinya bangkrut masih main, bangkrut berkali-kali masih main. Mau gak mau orang yang disayangi yang kena. Oh akhirnya berhenti itu ketika ngelihat putrinya kelaparan. Tapi masa iya kudu gitu dulu? Jangan atuh ya, jangan sentuh bener, ditipuin, digocekin. Maka udah nggak ada kata terlambat. Kemenangan terbesar seorang penjudi adalah ketika berhenti, bukan ketika dapat jackpot ya. Dan kalaupun kalah gimana kok kalau udah kepalang kalah banyak? Pertolongan lumayan. 1 jadi berhenti, coba menang melulu nggak akan berhenti. 2 lumayanlah DP, gugurin dosa, daripada menang melulu tapi akhirnya di dunia nggak pernah dihukum, dihukumnya nanti setelah mati asli lebih repot ya. Jadi jauhi, naudzubillah. Kalau diulang-ulang terus lagi, ya udah tadi pilihannya 2 soalnya, antara aibnya dibuka atau nanti jadinya Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat seperti itu. Naudzubillah. Jadi pilihan-pilihan kita, nggak ada yang menghalangi. Silakan pengen jadi seperti apapun, jadi horor begini, asa diem semua jadinya ya. Ngerasa apa udah pada kalah banyak? Enggak lah ya, istilah. Jangan istilah, tenang aja. Lagian ya gitu ya, kalau misalnya Allah nggak ridho, kayak tadi bisa bangun sekolah guru termahal, kalau nggak ridho ada anaknya jadi LGBT dan lain-lain. Bismillah, tenang aja. Kalau Allah segitu hebatnya, kenapa nggak dikabul doa kita semua? Kalau dikabul semua, dunia makin kacau. Contoh, semua pengen kaya, semuanya dikasih kaya, tambah kacau. Karena kalau semuanya kaya, ya semuanya direktur, nggak akan ada yang mau kerja. Bangunan ini nggak ada, mungkin Cikarang juga udah jadi gunung sampah karena nggak ada yang mau jadi petugas kebersihan. Yang ada orang tiap hari berantem, Pak, buangin sampah saya nih 1 miliar. Kamu yang buang, nih saya kasih 2 miliar. Kurang ajar, kamu ya yang buang, nih saya kasih 4 miliar. Gitu orang dulu tuh semuanya kaya tuh dah. Tapi maha baiknya Allah, mau kaya nggak kaya, direktur atau jabat atau karyawan, pemimpin atau rakyat, selagi nurut, bismillah, punya kesempatan bahagia dan ke surga yang sama.
Kan kalau bahagia harus jadi direktur dulu, harus jadi pejabat dulu, harus jadi orang kaya dulu. Allah dong yang nggak adil. Kan yang bagiin Allah. Ya. Jadi udahlah, jangan disentuh. Rezeki manusia segitu-gitunya. Kalau kata Allah segitu, segitu. Dan yang penting kan barokahnya. Ya. Karena kalau udah Allah berkahi, ya lihat tadi guru PAUD cukup. Kalau udah nggak barokah, ya lihatlah para koruptor. Mereka sebelum korupsi udah kaya belum? Udah. Kenapa nyolong wae? Ya udah, ya, nggak berkah.